Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setengah hari kemudian matahari terbenam. Xuan Yuanru membawa Tan Yun melalui lautan awan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti terbang. Tan Yun, aku akan memeriksa dengan kesadaran abadi milikku terlebih dahulu. Selain Long Xiaolin dan Long Claw, pria parubaya dengan janggut besar adalah jenderal dari kota abadi meteorit. Dia di ranah kaisar tingkat ke-12. Pria tua setinggi 3 kaki itu adalah Ye Wumen, paman ketiga dari penguasa kota abadi Long Yun. Dan sekarang, dia di ranah kaisar tingkat ke-11. Pemuda setinggi 3 kaki di samping lelaki tua itu adalah Ye Jian. Dia tuan muda dari kota abadi Long Yun. Dia di ranah kaisar tingkat ke-9. Setelah mengatakan ini, mata indah Xuan Yuanru menunjukkan keengganan yang kuat. Tan Yun, kita tidak bisa menjaga kota terbengkalai. Mari kita melarikan diri kembali ke kota abadi Xuan Yuan terlebih dahulu. Tunggu aku sampai bisa menerobos ke ranah kaisar tingkat ke-11. Pada saat itu, kita akan menghabisi mereka. Tan Yun mengangguk dan kemudian Xuan Yuanru terbang kembali ke mansion penguasa kota dan memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota abadi Xuan Yuan. Kemudian, Tan Yun butuh 3 jam untuk mencapai Gunung Suci Xuan Yuan. Lalu dia menghancurkan formasi teleportasi. Dengan cara ini, musuh tidak dapat lagi mencapai kota abadi Xuan Yuan melalui formasi teleportasi. Malam semakin gelap, cahaya bulan yang lebih terang jatuh di puncak Gunung Suci Xuan Yuan. 2 sosok berdiri berdampingan di atas puncak. Angin sepoi-sepoi menyapu rambut panjang Xuan Yuanru. Dia perlahan menoleh menatap Tan Yun dan berkata dengan suara rendah, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Tan Yun tersenyum. "Bisakah kamu menunjukkan pedang milikmu?" kata Xuan Yuanru. "Mengapa kamu ingin melihatnya? Padahal itu membuat jantungmu terasa sakit." Di bawah sinar bulan, mata Tan Yun sedikit bingung. Dia takut ketika Xuan Yuanru melihat pedang pembantai Dewa Hongmeng, itu akan merangsang memori yang tersegel di benaknya. Xuan Yuanru tersenyum cerah. Kedua lesung pipinya sangat indah. "Kalau begitu, kita berkultivasi saja." Dalam benak Tan Yun, pagoda Ling Xiao terbang keluar dan berubah menjadi raksasa ribuan kaki di puncak gunung. "Tan Yun, aku di lantai berapa?" tanya Xuan Yuanru. "Lantai 40, jawab Tan Yun. Xuan Yuanru tersenyum bahagia, berbalik dengan gembira, dan melangkah ke dalam pagoda Ling Xiao. Melihat punggung Xuan Yuanru yang menghilang, Tan Yun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Di masa lalu, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk jatuh cinta padanya, dan pada akhirnya kita justru bertarung sampai mati. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini, Rower? Jika mungkin, aku harap kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali ingatanmu tentang masa lalu." Tan Yun menutup matanya dan membukanya setelah waktu yang lama, melepaskan masalah di hatinya. Mata bintangnya berkedip. 2 hari dari sekarang, formasi pertahanan di kota terbengkalai pasti akan hancur. Aku telah menghapus jejak formasi teleportasi. Dalam jangka pendek, mereka akan menjadi gila karena tidak dapat menemukan diriku. Bahkan jika mereka datang untuk menyerang kota abadi Xuan Yuan, itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk datang ke sini. Ditambah 6 tahun untuk menghancurkan formasi. Masih ada lebih dari 7 tahun. Jadi aku bisa berlatih dengan tenang. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun memasuki lantai 48 dari pagoda Ling Xiao dan mulai berlatih tubuh tirani Hongmeng angin. 2 hari kemudian, di kota terbengkalai, dengan sorak-sorai Long Xiaolin, Long Claw dan yang lainnya, formasi pertahanan naga yang menutupi kota terbengkalai akhirnya runtuh di bawah serangan bersama-sama dari semua orang. Sejak 3 hari yang lalu, setelah melihat Tan Yun dan Chen Shubing, mereka berpencar dan melepaskan kesadaran abadi mereka. Hal ini untuk mencegah Tan Yun melarikan diri. Namun, mereka tidak menemukan jejak Tan Yun, Chen Shubing, dan Xuan Yuanru. Pada saat yang sama, apa yang membuat Long Xiaolin marah adalah dia menemukan bahwa kota terbengkalai menjadi kosong. Long Xiaolin meraung ke langit, "Tan Yun, Xuan Yuanru, kamu sangat kejam.
Kalian sebenarnya benar-benar menghabisi lebih dari 4 miliar orang yang ada di kota terbengkalai. Aku harus menangkap kalian semua dan membuat kalian mati." Setelah gemuruh, Long Xiaolin menekan kemarahan di dalam hatinya dan memerintahkan 20 jenderal bersama dengan 80 juta prajurit untuk meluncurkan serangan acak ke seluruh sudut kota. Dia, Long Clow, Ye Wumen, Ye Zijian, dan Jenderal Hu Xiao, mereka mengawasi melalui kesadaran abadi. Begitu Tan Yun, Xuan Yuanro, dan Shen Subing muncul, mereka berlima yakin dapat menghabisi ketiganya. Waktu berlalu, dan setahun kemudian, 280 juta prajurit belum menemukan jejak Tan Yun. Long Xiaolin tidak percaya bahwa Tan Yun telah melarikan diri, jadi dia memerintahkan pencarian yang cermat lagi. 1 tahun lagi telah berlalu sejak pencarian ini, namun masih belum ada jejak Tan Yun dan 2 lainnya. Long Xiaolin mengirim transmisi suara pada 4 orang lainnya. Tan Yun dan 2 wanita itu pasti tidak melarikan diri saat formasi telah hancur, karena kesadaran abadi kita menyelimuti seluruh kota terbengkalai. Tapi sekarang mereka bertiga memang tidak berada di kota, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka menggunakan formasi teleportasi. Untuk tebakan Long Xiaolin, keempatnya setuju. Fitur wajah Long Xiaolin memutar dan berkata, "Xuan Yuanro adalah penguasa kota abadi Xuan Yuan. Tan Yun adalah wakilnya. Jadi aku mengusulkan untuk menyerang kota abadi Xuan Yuan." Setelah itu, Long Xiaolin segera memanggil seluruh pasukan dan menuju ke kota abadi Xuan Yuan. Alasan mengapa Long Xiaolin tidak membangun kembali kota terbengkalai itu karena dia memutuskan untuk menghancurkan kota abadi Xuan Yuan dalam satu gerakan, lalu mengambil harta kota abadi Xuan Yuan dan kemudian membangun kembali kota terbengkalai. Sebelum Long Xiaolin meninggalkan kota terbengkalai, dia mendirikan monumen batu 10.000 kaki di luar gerbang kota. Monumen itu bertuliskan, penguasa kota memimpin pasukannya untuk menyerang kota abadi Xuan Yuan selama periode ini, kecuali orang-orang dari alam abadi. Siapapun yang berani masuk akan dihabisi tanpa ampun. Sebenarnya, Tan Yun telah berpikir untuk tidak kembali ke kota abadi Xuan Yuan. Perang gerilya itu bagus, tetapi sekali tertangkap, sama sekali tidak ada kesempatan bagi dia dan istrinya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Tan Yun tidak memilih dengan cara perang gerilya. Waktu berlalu, dan 1 tahun 2 bulan kemudian, pasukan kota terbengkalai melancarkan serangan terhadap formasi pertahanan kota abadi Xuan Yuan. 5 orang terkuat tersebar saat menyerang formasi. Mereka melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti sekitar kota abadi Xuan Yuan. Mereka yakin bahwa dengan cara ini, bahkan jika musuh ingin membuka formasi teleportasi, mereka dapat mendeteksi fluktuasi lemah yang dipicu oleh pembukaan formasi. Suara keras yang memekakan telinga terdengar oleh lebih dari 1 miliar orang dari kota abadi Xuan Yuan. Pada saat ini, mereka tidak menunjukkan kepanikan, tetapi pandangan yang umum. Orang-orang mengutuk Sima Yongsheng, Su Gexiong, dan jenderal lainnya yang telah mengkhianati kota abadi Xuan Yuan dengan suara yang tak tertahankan. Banyak dari orang-orang yang mengutuk adalah kerabat para jenderal. Pada saat yang sama, Tan Yun yang telah menghabiskan lebih dari 32.000 tahun di lantai 48 pagoda Ling Xiao telah menerobos ranah Kaisar Suci tingkat pertama sejak 8.000 tahun yang lalu. Jiwa Kaisar manusia dalam pikirannya juga telah memperoleh jiwa Kaisar Suci yang lebih kuat. Tan Yun duduk bersila di lantai 48. Dia merasakan formasi pertahanan yang sedang diserang. Tan Yun tahu bahwa formasi pertahanan kota memiliki fungsi pemulihan. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh musuh sebelumnya telah lama pulih. Dia juga mengerti bahwa pada saat ini formasi pertahanan bergetar hebat. Long Xiaolin dan yang lainnya pasti telah melakukan gerakan. Tan Yun mengerutkan kening. Setelah lebih dari 6 tahun, formasi pertahanan akan hancur. Langit di atas kota abadi Xuan Yuan mungkin telah dikepung. Selama lebih dari 6 tahun di dunia luar, atau 60.000 tahun di dalam pagoda, aku paling banyak dapat dipromosikan ke ranah Kaisar Suci tingkat ketiga. Bahkan jika aku melakukan yang terbaik, aku mungkin tidak dapat mengalahkan musuh di ranah Kaisar tingkat kelima. Memikirkan hal ini, kesadaran Tan Yun menembus ke lantai 40. Lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Rower, musuh menyerang. Aku ingin tahu, setelah 60.000 tahun di dalam pagoda,
apakah kamu bisa dipromosikan karena kaisar tingkat ke-11? Xuan Yuanru yang sedang duduk bersila masih menutup matanya dan berkata, "Jika tidak ada halangan, aku pasti bisa. Selama aku dapat dipromosikan ke tingkat ke-11, pada saat itu aku dapat menghancurkan musuh di ranah kaisar tingkat ke-12. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan cemas, "Rower, semuanya terserah padamu. Aku akan memanggilmu jika ada sesuatu." Setelah Tan Yun menarik kesadaran abadinya, dia pergi mengasingkan diri dan berlatih. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit ketika formasi pertahanan dihancurkan. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa jika Xuan Yuanru tidak dapat naik ke tingkat ke-11 ketika formasi pertahanan dihancurkan, maka dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dengan cepat. 22.000 tahun kemudian di dalam pagoda, Tan Yun telah dipromosikan karena kaisar suci tingkat kedua. Setelah 33.000 tahun di dalam pagoda, Tan Yun berhasil menerobos ke tingkat ketiga. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya dengan ekspresi serius, bergegas keluar dari pagoda Ling Xiao, langsung pergi ke langit, dan mengamati formasi pertahanan kota. Masih ada paling banyak 3 bulan waktu di dunia luar sebelum formasi pertahanan akan hancur. Tan Yun mengambil kembali kesadaran abadinya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan berharap pada peningkatan ranah Xuan Yuanru. Sementara dia mulai mengolah tubuh tirani Hongmeng Guntur tingkat ke-14. Tan Yun duduk bersila dan masuk ke dalam meditasi. Tan Yun tahu bahwa selama menyembunyikan semua orang di jantung Hongmeng, dia bisa lolos dari pengejaran Long Xiaolin dan yang lainnya. Tapi dia tidak berani melakukannya, karena dia merasa bahwa setelah naik ke alam abadi Hongmeng ke-9, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menarik jantung Hongmeng, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Jika seseorang tidak mengendalikan jantung Hongmeng akan terbang keluar dari tubuhnya. Tan Yun curiga bahwa pasti ada dewa yang kuat yang menggunakan teknik deduksi besar dan teknik pemanggilan besar untuk mencari jantung Hongmeng. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Dari teknik pemanggilan besar dan teknik deduksi besar, aku pikir dewa ini akan segera tahu bahwa jantung Hongmeng berada di alam abadi Hongmeng ke-9. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mengeluarkan jantung Hongmeng dari pikiranku. Jika tidak, jantung Hongmeng pasti akan diambil. Aku juga tidak ingin semua wanitaku ikut mati denganku." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, dan tiba-tiba cairan surgawi Hongmeng seperti lautan berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Selama rotasi, helai cairan surgawi Hongmeng dipisahkan yang menembus ke dalam alis Tan Yun, dan kemudian mulai melunakkan kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh Tan Yun. Tan Yun menghabiskan 900 tahun di dalam pagoda Ling Xiao, dan akhirnya selesai menghaluskan kulit, daging, dan tulangnya. Itu berarti dia telah menyelesaikan pelatihan tahap awal dari tubuh tirani Guntur tingkat 14 dan memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata Dao tingkat rendah dengan tangan kosong. Tan Yun bangkit perlahan, mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya. Jejak kilatan Hongmeng muncul di tubuhnya. Merasa bahwa tubuh dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tubuh tirani Hongmeng Guntur." Segera, kekosongan di pagoda bergetar dengan jejak retakan ruang yang padat, dan segera tubuh Tan Yun meroket hingga 800 kaki. Aliran guntur dan kilatan ungu meledak dari tubuhnya, dan kekuatan guntur dan kilatan ungu perlahan berputar di sekitar tubuhnya yang besar seperti gunung. Pada saat ini, Tan Yun seperti dewa perang guntur ungu yang berdiri di pagoda. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku dapat menghancurkan musuh di ranah kaisar tingkat ketiga dengan mudah. Tidak ada ketegangan dalam menghabisi musuh di ranah kaisar tingkat keempat, dan bahkan jika aku tidak dapat menghabisi musuh di tingkat kelima, aku masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri." Setelah itu, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia akan mengirim Xuan Yuanru transmisi suara untuk menanyakan apakah ranahnya telah menerobos. Suara Xuan Yuanru memasuki telinga Tan Yun. "Tan Yun, berapa lama formasi bisa bertahan?" Tan Yun berkata, "Itu bisa bertahan selama 2 bulan. Suara Xuan Yuanru muncul di benak Tan Yun lagi. "Apa yang harus aku lakukan dengan kecepatanku saat ini? Akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk menerobos." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata,
Rower, jangan pikirkan apapun sekarang. Kamu harus mencapai keadaan di mana hatimu seperti air yang tenang untuk mempercepat dalam menerobos. Kamu patuhlah, jangan memikirkan apapun. Aku yakin kamu bisa dipromosikan sebelum formasi pertahanan rusak. Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata, "Aku akan mendengarkanmu." Xuan Yuanru berkata pada dirinya, "Ada begitu banyak orang di kota abadi Xuanyuan. Aku harus percaya bahwa aku pasti dapat dipromosikan." Setelah menyemangati dirinya sendiri, Xuan Yuanru menjadi tenang dan mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang. 2 bulan kemudian, di atas kota, tawa gila Long Xiaolin terdengar. "Tan Yun, Xuan Yuanru, dan kalian semua, paling lama 3 jam lagi formasi pertahanan akan hancur. 3 jam ini adalah kedamaian terakhir kalian. Pada saat itu, ketika kami menerobos formasi pertahanan, aku Long Xiaolin akan membuat kota abadi Xuanyuan menjadi kosong." Kata-kata Long Xiaolin membuat orang-orang merasakan keputusasaan yang mendalam. Beberapa orang sangat ketakutan, sehingga mereka jatuh ke tanah sementara yang lain menggigil. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.